Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Ibu Sofia Aunul SE MSI. Hadirnya saya di sini bersama tim saya yang beranggotakan 3 orang. Mulai dari saya, Ciesa Arin, lalu ada rekan saya, Rengganis Anggraini, dan Tia Resti yang akan melakukan presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas hasil tugas presentasi yang Ibu berikan sejak minggu lalu. Materi yang akan kami bawakan pada malam ini adalah, mungkin boleh di slide judul, Kak. Ya, mengelola stigma di sekitar kita dengan membangun masyarakat yang peduli kesehatan mental. Nah, supaya teman-teman bisa tahu stigma itu apa, saya akan jelaskan secara singkat pengertian stigma di sini. Jadi, mungkin boleh masuk ke slide stigmanya, Kak. Nah, stigma di sini diambil dari definisi salah satu ahli dengan penjelasan yang cukup kompleks. Definisi stigma menurut Merriam-Webster Dictionary, stigma adalah bentar, ini agak Ulang dari awal aja. nggak bisa full screen gitu ya, bentar. Nah, Ulang dari awal udah aja. hilang dong, sorry. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Guys, Maaf. aku putus-putus nggak? Soalnya wifi di rumahku lagi error. Putus-putus Aman nggak? sih, Kak. Aman. Aman sih, Kak, aman. Oke, sip. Bentar. Oke, lanjut. Oke. Oke, guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Ibu Sofia Aunul SEMSI. Hadirnya saya di sini bersama tim saya yang beranggotakan 3 orang. Mulai dari saya, Ciesa Arin, lalu ada rekan saya, Rengganis Anggraini, dan Tia Resti. Pada kesempatan ini kami ingin membahas hasil tugas presentasi yang Ibu berikan sejak minggu lalu. Materi yang akan kami bawakan pada malam ini, mungkin boleh slide-nya digeser ke slide judul, Kak. Ya, jadi judul dari presentasi kali ini adalah mengelola stigma di sekitarnya dengan membangun masyarakat yang peduli kesehatan mental. Nah, pembangunan masyarakat yang peduli terhadap kesehatan mental akan menjadi langkah penting untuk mengelola stigma di sekitar kita. Supaya teman-teman bisa tahu nih stigma itu sebenarnya apa sih, saya akan jelaskan secara singkat pengertian stigma di sini. Karena diambil dari definisi salah satu ahli dengan penjelasan yang cukup kompleks. Mungkin boleh dialihkan ke, makasih. Menurut Merriam-Webster Dictionary, stigma adalah ketidaksetujuan seseorang maupun sekelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu yang membedakan atau keberadaan mereka menjadi tidak diinginkan di lingkungan masyarakat. Stigma juga merupakan keyakinan negatif yang dimiliki seseorang untuk mendasari ketidakadilan yang dimiliki kelompok orang tentang sesuatu. Dengan kata lain, stigma adalah stereotip negatif dan diskriminasi terhadap individu yang mengalami masalah sehingga memengaruhi kesehatan mental, menghalangi dukungan, dan juga pemulihan mereka. Mungkin boleh dilanjut ke slide 2. Oke. Jadi di slide kedua ini dijelaskan dampak stigma terhadap kesehatan mental. Nah, apa aja sih dampak-dampaknya? Ini ada yang pertama, menurunkan kepercayaan diri gitu. Jadi stigma dapat membuat individu merasa malu dan menurunkan rasa percaya diri mereka. Nah, stigma ini sebenarnya dapat membuat individu bisa tidak percaya diri karena tekanan dari lingkup sosial terhadap problem yang dihadapi gitu ya oleh individu tersebut. Contohnya ketika ada seseorang yang merasa dirinya
mengalami depresi atau dan sehingga mengganggu pola keseharian hidupnya seperti sulit fokus, lebih sering tidur, dan sebagainya gitu ya, sampai benar-benar ngeganggu aktivitas sehari-harinya gitu. Hal ini kan sebenarnya membutuhkan bantuan profesional seperti ke psikiater atau psikolog untuk didiagnosa lebih lanjut apakah benar uh, individu tersebut mengalami depresi atau gejala lainnya gitu kan. Akan tetapi, teman-teman atau keluarganya memiliki stigma bahwasannya orang yang pergi ke psikiater atau psikolog adalah orang gila gitu ya, atau orang dengan gangguan jiwa yang parah gitu. Sehingga seseorang tersebut pun jadi sulit untuk mencari bantuan karena terhalang oleh stigma tersebut yang membuat dirinya merasa malu. Maka dari itu, hal ini pun berkaitan dengan poin nomor 2, yaitu mencari bantuan, di mana stigma dapat menghalangi individu mencari bantuan profesional yang mereka butuhkan. Nah, individu yang mengalami stigma seringkali mengalami isolasi sosial dan kesepian. Nah, um, kenapa kenapa bisa sampai mengalami kesepian? Karena ini adanya perasaan terkucilkan, dianggap aneh karena tidak bisa sesuai dengan stigma sosial yang orang lain anut. Jadi karena masyarakat beranggapan bahwasannya dia tuh individu ini tuh aneh gitu karena merasa depresi dan sebagainya sehingga memutuskan untuk ke psikiater. Makanya masyarakat ini mengisolasi individu tersebut gitu kan. Jadi kayak ibaratnya menjauhi gitu ya. Oke, mungkin boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, adapun penyebab-penyebab dari stigma itu ada 4 poin. Yang pertama itu kurangnya pemahaman. Ketidakpahaman tentang masalah kesehatan mental dapat menyebabkan stigma yang tidak perlu, seperti contoh yang barusan saya jelaskan gitu. Lalu di stigma nomor 2 itu ada stereotip media. Media juga seringkali menggambarkan individu dengan masalah kesehatan mental secara negatif dan sensasional. Walaupun tidak semua media di zaman sekarang tuh seperti itu ya. Ada beberapa media yang sudah mau dan berani untuk merangkul isu kesehatan mental secara netral. Meskipun begitu juga masih ada beberapa media-media besar yang membungkus isu kesehatan mental ini secara negatif gitu dan sensasional. Jadi membuat kesan yang pastinya juga negatif di masyarakat. Lalu di poin ketiga ada kekhawatiran atau ketakutan. Ketakutan tentang yang tidak diketahui dan ketidakpahaman tentang masalah kesehatan mental dapat menyebabkan stigma. Mungkin karena individu juga mungkin karena individu dan masyarakat tidak tahu isu tentang kesehatan mental sehingga menyebabkan jadinya kekhawatiran gitu dan menyebabkan stigma yang tidak perlu juga gitu. Lalu adanya yang di poin keempat ini sebenarnya dijelaskan oleh Kathleen Brennan dari perwakilan Depression Alliance. Beliau menyebutkan bahwasannya masyarakat masih belum memiliki gagasan yang jelas mengenai penyakit mental. Nah, untuk di slide selanjutnya mungkin bisa dilanjut. Oke. Oke. Uh, Baik, terima kasih Arin. belum. Sebentar, Nah, ini agak susah. nah, Oke. oke. Dilanjut oleh rekan saya, Rengganis Anggraini, time and screen, saya persilahkan. Baik, terima kasih Arin. Tia, boleh minta tolong dilanjut untuk slide ke-6-nya. Oke. Ya. Pada slide ke-6 ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih pembangunan masyarakat peduli kesehatan mental, yaitu di sini ada terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran, yang dimana memberikan pendidikan dan kesadaran tentang masalah kesehatan mental ke dalam masyarakat. Yang kedua yaitu grup dukungan. Grup dukungan ini membentuk suatu grup yang dapat mendukung individu dengan masalah kesehatan mental. Untuk yang ketiga, yaitu ada kampanye kesehatan mental.
yang dimana mengadakan kampanye yang bertujuan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang masalah kesehatan mental. Untuk ketiga poin ini, yang dimana ada pendidikan dan kesadaran, ada grup dan dukungan, dan juga kampanye kesehatan mental, di daerah DKI Jakarta ini sudah terbentuk dari Dinas PPAPP, yaitu kepanjangannya dari mm, Pusat Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Mohon maaf tadi saya agak sedikit kurang hafal. Nah, untuk bentuk kampanye yang mereka buat yaitu terdiri dari PUSPA, Pusat Perlindungan Keluarga, yang dimana ada contoh dan tujuannya. Yang pertama yaitu ada PIK, Pusat Informasi Keluarga Remaja, Pusat Informasi Keluarga Balita, dan juga Pusat Informasi Keluarga Lansia. Di situ mereka mendukung untuk lebih tepatnya fokusnya untuk perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan gitu. Dan juga untuk slide selanjutnya, Tia boleh dilanjut. Oke, untuk slide ketujuh ini, apa saja sih cara mengatasi stigma di masyarakat gitu? Untuk poin pertama yaitu pendidikan dan informasi, yang dimana memberikan pendidikan dan informasi yang akurat dan bertanggung jawab tentang masalah kesehatan mental. Untuk yang kedua yaitu mengganti stigma dengan empati. Eh, Mendorong masyarakat untuk mengganti sikap negatif dengan empati terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Untuk poin ketiga yaitu membangun komunitas dukungan. Salah satunya itu membentuk komunitas dukungan yang inklusif dan menyediakan ruang aman bagi individu dengan masalah kesehatan mental. Oke, cukup dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia Resti. Baik, terima kasih, Rengganis. Contoh intervensi yang berhasil ada 3 diantaranya. Itu pendidikan sekolah, menyertakan pendidikan tentang kesehatan mental di sekolah. Hal ini menjadi penting karena layaknya pendidikan etika dan sikap dalam budi pekerti, isu kesehatan mental juga perlu dilaksanakan dalam pendidikan formal, seperti mendatangkan komunitas peduli kesehatan mental. Contohnya adalah socialconnect.id. Yang kedua, klinis yang sensitif. Menjadi lebih sensitif terhadap masalah kesehatan mental dalam praktik klinis. Yang ketiga, suara dari orang-orang yang sama. Mengampanyekan kegelisahan individu dengan masalah kesehatan mental untuk mengurangi stigma. Slide terakhir ada kesimpulan dan saran. Ada 3 diantaranya adalah 1, peran penting masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam mengurangi stigma terhadap kesehatan mental. Yang kedua, pengaruh positif. Dengan membentuk masyarakat yang peduli, kita dapat memberikan pengaruh positif pada individu dengan masalah kesehatan mental. Yang ketiga, perubahan dimulai dari kita. Setiap individu dapat berkontribusi dalam mengurangi stigma dengan memulai dari diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.